Bayangan hijau mengeluarkan tawa yang membingungkan dan tubuhnya kabur seolah-olah dia akan mengambil tindakan. Tapi tiba-tiba guntur terdengar di atas lelaki tua itu dan cahaya putih biru menyala. Siluet bersayap tiba-tiba muncul. Begitu sosok bersayap muncul, dia tanpa berkata-kata mengarahkan tangannya ke bawah. Dia mencentikkan jarinya dan 5 sambaran petir menyambar. Cahaya lain melintas dari tangannya untuk menghasilkan kain bordir persegi yang melayang ke bawah. Permukaannya samar-samar bersinar dengan karakter jimat aneh dengan cara yang misterius. Ketika bayangan hijau melihat itu, dia terkejut tetapi tidak takut. Sebaliknya, dia mengguncang bahunya, memanggil 2 bayangan abu-abu dari punggungnya. Secara kabur, mereka berpisah untuk menghadapi kilat dan kain yang mendekat. Bayangan hijau kemudian memutar tubuhnya, ingin membuat jarak. Sebuah dengusan dingin terdengar dari siluet bersayap di atasnya. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan mengikuti. Begitu bayangan hijau mendengarnya, dia gemetar hebat. Setelah itu, sosoknya berhenti dan dibiarkan linglung. Guntur menggelegar berbunyi, dan 5 sambaran petir emas adalah yang pertama menyerang boneka. Setelah kontak, bayangan abu-abu larut dari cahaya keemasan seperti es terkena matahari. Hanya kabut abu-abu yang tertinggal. Secara bersamaan, karakter jimat aneh pada kain bordir menyala dan pecah. Ribuan benang perak halus menutupi bayangan abu-abu dan segera menariknya kembali ke dalam kain, menahan boneka dengan kuat di tempatnya. Guntur berdering dari kain bordir dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar, menyerang boneka bayangan yang tidak bergerak. Pada saat itu, siluet bersayap mengepakkan sayapnya dan segera menghilang dengan kilatan garis perak. Sesaat kemudian, garis perak muncul di atas bayangan hijau. Siluet bersayap kemudian melambaikan tangannya dengan gerakan santai. Telapak tangannya berkilau dengan cahaya dan segera cahaya menyala dari jari-jarinya, melepaskan 5 cincin tulang berwarna. Cincin itu sehalus batu giok dengan tengkorak seukuran kacang polong yang diukir dengan cermat dari permukaannya. Mata di tengkorak bergerak, dan tengkorak itu membuka mulutnya seolah-olah hidup. 5 tengkorak melepaskan api glasial berwarna berbeda, dan mereka menyatu bersama untuk menciptakan penghalang api pelangi yang indah. Tepat ketika dia menenangkan diri dari intimidasi sebelumnya, bayangan hijau melihat nyala api dari depannya saat dia akan dilalap api pelangi. Dia merasakan seluruh tubuhnya menegang dan merasa sangat lambat. Pada saat berikutnya, bayangan hijau merasakan teror yang hebat. Namun dia adalah eksistensi tingkat tinggi di klan bayangan. Dia langsung mengeluarkan jeritan tajam dari mulutnya, menyebabkan tubuh hijaunya meledak menjadi benang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tersebar ke segala arah untuk menghindari terjebak oleh api pelangi. Siluet bersayap sepertinya sudah mengantisipasi itu, dan tiba-tiba menyapu ke bawah dengan tangannya yang lain. Cahaya menyala darinya, dan gambar gunung hitam kecil terlihat samar-samar dari tangannya. Dengan membalik tangannya, cincin cahaya abu-abu tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Ketika cahaya abu-abu terbang keluar, benang hijau tampaknya telah menemukan pasangannya. Saat cincin cahaya abu-abu menyapu benang hijau di dalamnya, mereka langsung hancur dan berubah menjadi debu hijau. Pada saat itu, mata merah bayangan hijau itu dipenuhi dengan teror. Namun, tubuhnya merasakan tekanan besar. Seolah-olah gunung sendiri membebani dirinya. Terhadap tekanan yang begitu kuat, dia tidak bisa mengerahkan dirinya untuk melarikan diri. Angin merobek saat cahaya berwarna berbeda melesat keluar dari tangan siluet bersayap, menempatkan serangkaian jimat pada bayangan hijau. Bayangan hijau kabur, dan cahaya merah tua berangsur-angsur memudar dari matanya. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Di bawah pembatasan jimat, bayangan hijau mulai menyusut sampai dia hanya menjadi bola hijau seukuran kepalan tangan yang berdenyut lemah dengan cahaya hijau samar. Siluet bersayap tidak menganggap itu aneh sedikit pun dan menarik kemampuannya. Dia hanya mengulurkan tangannya di udara. Bola hijau segera merobek udara dan tiba di kepala orang itu. Pada saat itu, siluet bersayap menoleh ke pria tua berarmor biru yang tercengang dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Taoisyu, saya khawatir saya datang terlambat. Apa kamu baik-baik saja?" Orang tua itu akhirnya menenangkan diri dan menarik pedang terbang di depannya. Dia membalas senyumnya dan memberi hormat kepada pria itu. "Kakak Han, apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak menyelamatkan hidup saya khawatir saya akan berada dalam masalah."
Saya sudah lama mendengar tentang kemampuan luar biasa Anda, dan sekarang saya melihat desas-desus itu sepenuhnya benar. Bahkan anggota suku bayangan tingkat tinggi tidak cukup untuk menjadi lawanmu. Siluet bersayap sebenarnya adalah seorang pemuda yang mengenakan satu set baju besi biru Hanli. Tetapi pada saat itu, Hanli sudah mengembangkan kultivasinya ke tahap transformasi dewa menengah. Hanli tertawa kecil sebagai tanggapan dan berkata, "Kakak Q melebih-lebihkan, hanya saja teknikku efektif melawan anggota suku bayangan. Jika itu adalah ras asing lain, seranganku tidak akan efektif." Rekan Taoisan cukup sederhana. Siapa yang tidak tahu bahwa pasukan kecil Anda tidak menderita korban selama beberapa dekade tugas patroli? Saya mendengar pada tahun-tahun itu Anda telah membunuh beberapa mata-mata suku asing. Mengingat semua jasamu, pujianku tidak cukup. Orang tua itu tertawa masam dan menggelengkan kepalanya. Omong kosong, jadi rekan Taois lainnya pasti baik-baik saja. Andi terkekeh dan kemudian dia melihat sekeliling. Seharusnya tidak ada masalah, karena anggota suku bayangan itu telah ditahan. Boneka yang dia kendalikan seharusnya sudah bubar. Bawahan saya sebelumnya telah dirasuki, tetapi karena hanya waktu yang singkat telah berlalu, vitalitas mereka akan hanya sedikit rusak dalam kasus terburuk. Jadi mengapa Anda menemukan tempat ini? Di mana bawahanmu? Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Hani tidak ingin melanjutkan percakapan itu, dia dengan bijaksana mengubah topik pembicaraan. Hani mengeluarkan kotak giok dari gelang penyimpanannya dan meletakkan bayangan hijau yang tertahan di dalamnya. Kemudian dia dengan tenang menjawab, itu hanya masalah keberuntungan. Saya baru-baru ini memperoleh pelat roh asing bermutu tinggi. Jadi itu memberi saya jangkauan yang lebih luas. Saya kebetulan berpatroli dengan pasukan saya di daerah terdekat dan pelatnya berdering. Adapun bawahan saya memerintahkan mereka untuk tetap di tempat sebelum saya lepas landas. Jadi seperti itu, aku berhasil lolos dari malapetaka hanya dengan keberuntungan. Pria tua itu menghela nafas. Pada saat itu, dua penjaga lapis baja hitam di dekatnya mendekati Hanli dan mengucapkan terima kasih yang dalam atas kedatangannya yang tepat waktu. Dari kejauhan, para kultivator lainnya kembali dan tiba di hadapan Hanli, mengucapkan kata-kata terima kasih yang serupa. Hanli mengucapkan beberapa basa-basi sebelum mengucapkan selamat tinggal dan terbang dengan garis biru. Setelah Hanli menghilang dari pandangan, pria besar dengan ekspresi galak bergumam. Saya mendengar ketika senior Han baru saja tiba di kota surga dalam, dia hanya pada tahap awal transformasi dewa. Tetapi kemampuannya setara dengan tingkat menengah transformasi dewa. Dan 10 tahun yang lalu, dia memasuki tahap pertengahan dan kemampuannya menjadi lebih dalam. Penjaga lapis baja hitam lainnya berkata dengan kekaguman lebih dari itu. Saya mendengar bahwa dalam beberapa dekade yang dia habiskan untuk tugas patroli, dia membunuh 8 makhluk asing tingkat tinggi. Dia tidak bisa dibandingkan dengan penjaga biru gelap biasa. Mungkinkah kultivator yang naik adalah semua keberadaan yang menakutkan? Wanita paruh baya itu mendengus dan berkata, kultivator yang naik adalah kelas yang lebih kuat daripada mereka yang asli dari alam roh. Tetapi senior Han itu bahkan lebih kuat di antara para kultivator yang naik. Para kultivator lainnya terkejut ketika mendengar itu. Setelah Hani menghilang dari pandangan, lelaki tua itu memutar-mutar janggutnya sambil berpikir panjang. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan menyuruh pasukannya pergi. Ratusan kilometer jauhnya, garis biru merobek udara dan cahaya memudar untuk mengungkapkan Hanli. Pada saat yang sama, selusin garis cahaya terbang dari tanah dan berhenti di depan Hanli untuk mengungkapkan kultivator lapis baja hitam. Pemimpin pasukan, senior Han, mereka semua memanggilnya dan berdiri tegak sambil melayang di udara. Setelah beberapa dekade berlalu, pasukan tetap aman dan sehat. Tetapi kali ini, mereka memandang Hani dengan rasa hormat yang jelas. Mereka tidak lagi memiliki sedikit pun ketidaktaatan. Ini sudah diduga. 3 regu lainnya yang melakukan misi patroli di daerah yang sama akan melihat jumlah kematian yang mencengangkan. Ada kalanya lebih dari setengah regu kecil perlu diganti. Meskipun pasukannya sendiri menghadapi banyak bahaya, Hani menyelesaikan semua tugas patroli dengan mudah, membuatnya mendapatkan komando tanpa lawan dari pasukannya. Tentu saja di bawah bimbingan Hani, pasukan memperoleh banyak penghargaan, sangat memuaskan mereka.
Hani mengangguk dan dengan santai berkata, "Ayo pergi. Makhluk asing itu adalah bayangan hijau dan sudah dibuang." Seorang kultivator dengan penampilan muda terkekeh dan berkata, "Bayangan hijau, itu cukup merepotkan. Pemimpin regu pasti bisa menahannya dengan mudah dengan cahaya gabungan esensi surgawi miliknya. Jangankan bayangan hijau, jika bayangan merah muncul, pemimpin regu mungkin sudah bertarung sungguhan." Hani mendengus dan berkata, "Bayangan merah adalah sesuatu yang bahkan sulit dihadapi oleh kultivator tempering spasial. Bagaimana saya bisa berurusan dengan satu dari mereka? Baiklah, mari kita bergegas dalam perjalanan. Setelah kita berpatroli di area terakhir ini, kita akan dapat beristirahat selama 1 tahun lagi. Terakhir kali, kita menemukan suku gua berongga bermutu tinggi berada di sana. Kali ini, kita bertemu dengan makhluk suku bayangan bermutu tinggi." PP Kultivator Ma berkedut dan dia dengan cemberut berkata, "Itu benar. Bukankah ini menjadi terlalu biasa selama 10 tahun terakhir? Kalaupun kita menemukan mata-mata suku asing, itu biasanya tidak sering terjadi. Bahkan ada makhluk kelas atas di antara mereka, masing-masing memasuki rawa tanpa rasa takut. Saya mendengar bahwa gurun tulang terkubur yang ras iblis kelola di sisi lain juga menghadapi sejumlah besar pengintai suku asing. Sejumlah besar iblis bermetamorfosis juga sekarat dalam patroli mereka. Mungkinkah ada suku asing yang berencana menyerang kota surga dalam?" Ketika yang lain mendengar itu, ekspresi mereka sangat berubah dan senyum mereka memudar. Masih seindah sebelumnya, Perisu mengerutkan kening dan berkata, "Itu tidak mungkin. Baru 30.000 tahun terakhir suku asing menyerang kota surga dalam. Bukankah mereka biasanya melancarkan serangan setiap 60.000 tahun? Setelah perang, suku asing biasanya membutuhkan 60 hingga 100.000 tahun untuk melancarkan serangan lagi. Jika sesuatu yang tidak terduga telah terjadi dan mereka ingin segera memulai cara lain dengan mengorbankan kekuatan mereka, itu mungkin saja terjadi. Dalam perang besar 100 suku 500 tahun yang lalu, suku-suku asing bergantian dalam 5 gelombang serangan selama rentang 100.000 tahun. Itu hampir memusnahkan semua kekuatan manusia dan iblis, meninggalkan kita di ambang kehancuran. Butuh 100.000 tahun sebelum kita bisa berkembang sekali lagi. Tentu saja, beberapa suku asing ini dimusnahkan selama perang." Pria bermata hijau besar itu merasakan napasnya menjadi dingin dan dia membuka matanya lebar-lebar. "Perang 100 suku yang hebat, kamu pasti bersanda. Perang itu menelan sebagian besar alam roh. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu akan terjadi?" Kata-kata rekan Daoisme cukup menakutkan. Jika perang lain seperti itu terjadi, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup. Selama perang itu, manusia baik-baik saja, tetapi 9 dari 10 kultivator sangat menderita karenanya. Perisu berkata dengan dingin, "Itu benar, bagaimana bisa?" Ketika yang lain mendengar kata-kata perang 100 suku, wajah mereka memucat, seolah-olah pendeta Tao mengatakan sesuatu yang menakutkan, membuat mereka sulit untuk tetap tenang. "Cukup, kita hanya bertemu lebih banyak penyusup suku asing baru-baru ini. Bagaimana itu akan mengarah pada perang besar 100 suku lainnya? Kecil kemungkinan hal itu terjadi. Dan bahkan jika itu terjadi, itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ayo selesaikan dulu tugas patroli, itu yang lebih penting. Adapun masalah perang, biarkan panel tetua menanganinya." Dengan ekspresi tenang, Hani mengucapkan perintahnya dan melesat pergi. Yang lain segera menghentikan percakapan mereka dan terbang mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari cakrawala. Beberapa hari kemudian, Handi dan yang lainnya duduk di atas perahu pengadilan emas dan kembali ke pagoda raksasa di kota surga dalam. Sementara yang lain tetap berada di aula untuk beristirahat, Hani meninggalkan markas pasukan sendirian dan naik ke puncak pagoda batu. Setelah berjalan 10 lantai, dia akhirnya tiba di gerbang yang dijaga ketat dan memasuki aula besar yang biasa-biasa saja. Dinding aula berkedip dengan berbagai batasan. Mereka hebat dalam jumlah dan tampaknya sangat kuat. Di dalam aula, selain meja batu dan seorang pria paruh baya berjubah putih yang duduk di sisi meja batu, tidak ada orang lain. Saat Hani memasukinya, pria paruh baya itu perlahan membuka matanya dan menatap Hani dengan tenang. "Jadi itu adalah keponakan Han yang terhormat. Apa yang Anda peroleh selama patroli ini? Apakah itu hidup atau mati? Suku mana itu?"
Pria parubaya itu tampak cukup akrab dengan Hanli. Senior, saya melaporkan bahwa saya telah menangkap pengintai suku bayangan hidup-hidup. Tidak berani lalai, Hani dengan hormat memberi hormat kepada pria parubaya itu dan mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di atas meja. Suku bayangan. Jarang ada yang ditangkap hidup-hidup. Biarkan aku melihatnya. Ekspresi pria parubaya berjubah putih itu bergerak dalam kegembiraan. Hani membentuk gerakan mantra dan menampar meja di depannya. Meja batu tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih dan formasi mantra selebar 3 meter muncul dengan kotak giok tepat di tengahnya. Lapisan cahaya perak muncul darinya dan kotak giok itu benar-benar tertahan. Pria parubaya itu menyapu lengan bajunya ke arah kotak giok tanpa memperhatikan formasi dan membuka tutupnya, memperlihatkan bola hijau cahaya redup di dalamnya. Pria parubaya itu memeriksa bola dan bersukacita. Bayangan hijau. Ini adalah makhluk suku bayangan tingkat tinggi yang sulit ditemukan dan bahkan hidup. Keponakan, ini akan memberimu pahala besar. Senior terlalu memujiku. Saya mendengar bahwa dalam setengah bulan, Aula Surga Dalam akan mengadakan ceramah tetuasing tentang jimat. Apakah itu benar? Betul sekali. Kali ini di Aula Surga Dalam itu akan menjadi ceramah penatuasing. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda mengikuti penyempurnaan jimat, penatuasing yang terkenal dengan teknik dan ceramah jimatnya kemungkinan besar akan mengikuti rute itu. Mungkinkah keponakan Han tertarik padanya? Pria parubaya itu berkata dengan terkejut. Hani secara terbuka berkata, saya baru-baru ini mempelajari jimat dan mendapatkan beberapa wawasan. Saya mengharapkan beberapa petunjuk. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, jika ilmu jimat dipelajari secara mendalam, itu akan memiliki kegunaan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Tetapi ini hanya teknik tambahan. Itu tidak banyak berguna dalam kultivasi. Karena keponakan Han dapat meningkatkan kultivasinya ke tahap menengah setelah hanya sebentar naik ke alam roh. Anda adalah jenis yang langka bahkan di antara kultivator naik lainnya seperti kami. Bakat luar biasa Anda terlihat jelas. Tetapi akan lebih baik jika Anda tidak terganggu oleh hal-hal lain. Atau Anda mungkin menderita kerugian dalam kultivasi utama Anda. Terima kasih banyak atas niat baik Anda senior. Saya akan mengingatnya, tetapi saya ingin menghadiri ceramah penatuasing. Saya tidak tahu apakah akumulasi jasa saya akan memungkinkan saya untuk mendengarkannya. Hani tidak menunjukkan niat untuk mundur. Karena kamu sudah membuat keputusan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Menambahkan jasa masa lalu Anda untuk yang satu ini, Anda memiliki lebih dari cukup untuk memasuki Aula Surga Dalam. Setiap 10 tahun seorang penatua mengajar di sana, dan Anda sepertinya tidak pernah melewatkan satupun. Itu pasti cukup sulit untuk Anda juga. Baiklah, saya akan membuat daftar pencapaian Anda. Bawa ke pavilion evaluasi prestasi dan terima token kuliah Anda. Dia mengeluarkan rencana batu giok dari jubahnya dan menuliskan sesuatu padanya sebelum menyerahkannya kepada Hanli. Hani mengambil rencana batu giok dengan gembira dan memberi hormat kepada pria parubaya itu. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke aula. Ketika pria parubaya itu melihat Hani meninggalkan aula, dia menggelengkan kepalanya dan kemudian mengangguk. Setelah itu, kotak giok di atas meja ditutup, dan dia membentuk gerakan mantra sebelum menunjuk ke meja. Formasi mantra di atas meja bersinar menyilaukan dan putih muncul dari kotak sebelum menghilang. Saat pria parubaya itu memindahkan bayangan hijau ke area terlarang, Hani terbang keluar dari pasar kota surga dalam. Beberapa jam kemudian, Hani turun ke aula zenit yang mendalam. Hani menyerahkan sekantong batu roh kepada penjaga dan mengenakan liontin penyembunyian yang diberikan penjaga sebelum menuju ke dalam. Setelah berjalan melalui lorong yang panjang, Hani muncul ke aula besar. Itu dipenuhi dengan manusia dan iblis yang berdagang satu sama lain. Total angka yang tercakup dalam cahaya perak dan hitam berjumlah lebih dari 300. Ada puluhan pedagang yang tersebar di seluruh aula. Hani menyapu pandangannya ke sekeliling dan tatapannya berhenti pada pilar batu di tengah aula. Ada iblis yang berdiri diam. Hani menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Sebelum Hani tiba, dia mendengar tawa dan suara manis dengan gembira berkata, "Kamu akhirnya datang."
Setelah pertemuan terakhir kita, saya pikir Anda telah mengasingkan diri dalam kultivasi pahit. Saya pikir itu akan menjadi beberapa dekade sebelum saya melihat Anda lagi. Hani tersenyum dan menjawab melalui transmisi suara. Saya hanya datang kali ini untuk menguji keberuntunganku. Saya tidak berpikir bahwa rekan Taoisean akan benar-benar tiba di sini. Tampaknya Anda juga merasakan ada sesuatu yang salah baru-baru ini dan juga ingin mengakhiri bisnis kita. Setelah jeda, suara wanita itu menjadi sedingin es. Ada yang salah. Kau pasti pernah mendengarnya. Lihatlah aula. Ada berapa kali lebih banyak orang dari biasanya. Bukankah ini berarti sesuatu? Hani dengan santai menjawab. Dia tidak mempedulikan nada bicara wanita itu. Mungkinkah kamu pernah mendengar sesuatu? Sebuah kilatan bersinar dari mata wanita itu. Saya tidak tahu banyak. Tetapi ada kultivator tingkat tinggi yang mengirim pasukan. Adapun daerah yang kami awasi, lebih banyak penyusup suku asing telah muncul di sana. Sekitar 6 kali lebih banyak. Bagaimana keadaan di pihakmu? Setelah beberapa keraguan, wanita itu dengan jujur menjawab. Itu hampir sama. Para Vogi tua itu sudah mulai menampakkan wajah mereka dalam jumlah yang lebih banyak. Dan bahkan ada wajah-wajah baru di kota. Kultivasi mereka cukup kuat. Mereka seharusnya adalah bawahan baru yang datang dari 7 negeri iblis. Saya mengerti. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Seberapa sering Anda mengalami serangan dari suku asing? Hani bertanya. Wanita itu dengan cemberut menjawab. 3 kali dari 10 saat berpatroli. Mengapa lagi kota ini mengalami perubahan yang begitu mencengangkan? 30%. Itu cukup tinggi. Hani menghela napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Wanita itu dengan acuh tak acuh berkata, itu benar. Setelah saya menyelesaikan kesepakatan ini di sini, saya tidak akan muncul di sini lagi. Jika rekan Daus ingin tetap hidup, akan lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan kota ini. Kalau tidak, ketika suku asing menyerang, akan sulit untuk menghindari bencana mengingat kultivasi kita. Kata-katamu cukup sederhana, tetapi sebagai kultivator kota, bagaimana aku bisa melarikan diri? Dan setiap tahun, aku juga membutuhkan. Hani tertawa kecut dan kata-katanya tiba-tiba terhenti, seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Cukup merepotkan untuk meninggalkan kota saat ini. Ras kita berbeda, dan saya tidak berdaya. Untungnya, bahkan jika perang pecah, Anda memiliki beberapa tahun untuk memikirkan sebuah rencana. Baiklah, cukup sekian informasinya. Mari kita berdagang. Hani tidak keberatan dengan wanita itu dan hanya bertanya. Berapa banyak benih obat roh yang kamu kumpulkan kali ini? Terakhir kali, rekan Taoisean berhasil menemukan beberapa. Meskipun langka, mereka tidak memiliki banyak kegunaan. Wanita itu dengan manis tertawa dan berkata, jangan khawatir rekan Daois. Kali ini saya bisa mengumpulkan sebagian besar yang Anda tunjukkan kepada saya. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa akan segera ada perang, saya tidak akan membayar harga yang mahal untuk benih ini. Saya memiliki hal-hal lain yang harus saya khawatirkan. Lebih penting lagi, saya harap Anda telah membawa cukup banyak ramuan roh ribuan tahun. Andi anehnya tersenyum dan bertanya, bagaimana saya bisa kekurangan obat roh? Namun kali ini benihnya sangat langka. Mereka tidak kalah berharga dari ramuan roh ribuan tahun Anda yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja ramuan roh pada zaman itu hampir tidak terlihat. Atau aku tidak akan berbisnis denganmu. Wanita itu terkikik manis dan membalik tangannya untuk menghasilkan kotak kayu hijau zamrud. Dia melemparkannya pada Hanli. Ada pola bunga sederhana yang terukir di kotak itu. Karakter jimat samar yang berkedip-kedip di kotak dengan jelas menunjukkan bahwa itu bukan barang biasa. Hani menangkap kotak itu dengan ekspresi serius. Tanpa membuka kotak itu, dia mengintip ke dalamnya dengan mata roh penglihatan terangnya. Dia juga mencarinya dengan indera spiritualnya yang luar biasa. Untuk sementara waktu, Hani berdiri di tempat dengan kotak di tangan. Wanita iblis itu tidak menganggap tindakan Hani aneh dan tidak mendesaknya untuk lebih cepat. Dia hanya menatap Hani tanpa sepatah kata pun, seolah-olah dia mencoba untuk melihat penampilan asli Hani melalui cahaya perak. Beberapa saat kemudian, wanita itu menghela nafas dan mengalihkan pandangannya. Tidak diragukan lagi, dia penasaran dengan orang ini.
Identitasnya pasti tidak biasa, karena dia memiliki begitu banyak ramuan roh ribuan tahun. Jika dia menebak, orang ini kemungkinan besar milik salah satu klan bangsawan roh sejati yang tersembunyi. Kemungkinan besar dia milik klan Min yang terkenal dengan perawatan obat roh. Namun, partner bisnisnya sangat berhati-hati. Dia mencoba mendekati topik itu beberapa kali, tetapi bukan saja dia tidak menemukan apa-apa. Dia hampir mengungkapkan identitasnya sendiri di saat kecerobohan. Itu membuat wanita itu sangat kesal untuk waktu yang lama. Meskipun partner bisnisnya tidak dapat menemukannya menggunakan nama yang dia berikan padanya, itu benar-benar menahan niatnya untuk menemukan identitasnya. Dia malah menjadi waspada untuk tidak merilis informasi lebih lanjut tentang dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat memikirkan akan mendapatkan obat roh ribuan tahun. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang agak luar biasa dan memiliki beberapa status di klannya, dia masih tidak dapat memperoleh banyak obat roh, tidak peduli berapa banyak batu roh yang dia tawarkan. Selama bisnis di sini berhasil, dia akan memiliki obat-obatan roh yang cukup untuk meminta seseorang mengolahnya menjadi berbagai pil obat yang dia butuhkan untuk menembus kemacetannya. Tentu saja, dia juga sangat tertarik kenapa Handi mengumpulkan benih obat roh. Tetapi selama dia membayarnya sesuai kesepakatan, dia enggan untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam. Ketika wanita iblis itu mulai merasakan jantungnya berdebar, Handi akhirnya selesai memeriksa kotak itu dan mengangguk puas. Tidak buruk, ini sebagian besar benih yang saya suruh Anda dapatkan. Berikut adalah ramuan obat Anda, perhatikan baik-baik mereka. Dengan itu, dia mengeluarkan beberapa kotak giok dari tubuhnya dan menyerahkannya padanya. Wanita itu tidak berani ceroboh dan dengan hati-hati memeriksanya juga. Dia menyingkirkan ramuan obat dan terkikih. Iya, ini benar-benar ramuan obat berusia 10.000 tahun. Ini akan menjadi bisnis terakhir yang kita miliki untuk beberapa waktu ke depan. Jika Anda benar-benar berhasil menghindari malapetaka, mungkin akan ada kesempatan lain untuk bertemu. Hani menyapu pandangannya melewati vendor lain dan termenung berkata, "Saya harap itu yang terjadi. Sekarang setelah kita selesai, saya akan melihat-lihat untuk melihat apakah ada yang bagus. Seharusnya ada beberapa harta karun yang tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Kamu cukup cerdik. Dari apa yang saya lihat sejauh ini, ada banyak harta langka. Namun saya memiliki hal lain untuk diperhatikan, jadi saya akan berpisah di sini. Silahkan." Hani dengan tenang memberi hormat padanya. Wanita itu dengan gesit berbalik dan berjalan menuju ke pintu keluar di sisi iblis. Setelah Hani melihatnya pergi, bibirnya tersenyum. Awalnya, pil giok bening seharusnya hanya efektif untuk tahap awal transformasi dewa. Sekarang setelah dia melakukan beberapa perdagangan dengan wanita itu, dia mengumpulkan cukup obat untuk membuat 2 jenis pil obat yang akan berguna bagi seorang kultivator transformasi dewa menengah. Tampaknya dia tidak perlu khawatir tentang pil obat untuk beberapa waktu. Dengan menyingkirkan masalah penting itu, dia merasa lega dan perlahan berjalan melewati penjual manusia yang didirikan di dekatnya. Setelah berjalan di sekitar aula, Hani mengerutkan kening. Saat ini tidak banyak harta dan material yang dapat dengan mudah menarik minatnya. Yang paling menarik baginya adalah teknik-teknik rahasia. Teknik-teknik itu jarang dijual dan juga tidak dijamin menarik baginya. Dia menggelengkan kepalanya dan perlahan pergi dari aula.